Silakan kakak adik, bapak ibu, teman-teman subscribe di channel ini di Reni Bengu TV supaya kami lebih semangat dan jangan lupa tekan bunyi loncengnya supaya mendapatkan video-video terbaru dari kami. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Ada pertanyaan. Saya seorang guru SMA Kristen, mempunyai 2 orang anak laki-laki. Yudi, anak pertama, 14 tahun, SMP 1. Sejak kecil sering kali membuat masalah. Teguran sudah sering kami lakukan dari yang halus sampai sering dihajar. Herannya ia tidak pernah menangis. Walaupun kadang-kadang saya sendiri atau ibunya menyesal dan merasa sangat bersalah terhadap apa yang kami lakukan. Namun, kalau dinasihati dengan lembut, ia sering menitikkan air mata. Tapi kami yang seringkali sudah tidak sabar. Kenakalannya semakin hari semakin parah, bukan hanya sering berkelahi, tidak mau belajar, tapi juga termasuk mencuri uang, berbohong, dan sering membolos akhir-akhir ini. Adiknya, Ono, 11 tahun, kelas 6, seorang anak yang baik, penurut, dan selalu ranking di kelas. Ia juga seringkali mengeluh malu melihat tingkah laku kakaknya. Saya kewalahan, Bu, dan tidak tahu apa yang kami harus lakukan. Ya, jadi saya bisa merasakan kegelisahan Bapak sekeluarga. Memang tidak mudah mempunyai 2 anak yang kepribadiannya itu sangat bertolak belakang. Apabila Yudi sudah bermasalah sejak kecil, tentunya Anda dan istri sangat tertekan, juga frustasi, terutama karena pekerjaan jabatan saudara sebagai seorang guru di sekolah Kristen. Keinginan Anda untuk menjadi model dan tampil benar-benar prima sekeluarga, mungkin itu tanpa sadar sudah menjadi beban tersendiri bagi anak-anak Anda, bagi istri Anda, ya. Nah, di pihak lain, Yudi juga mungkin tertekan menyandang peran anak guru, ya, yang ia tidak sukai. Mungkin ditambah lagi adiknya sering kali dibanding-bandingkan dengan dirinya. Seringkali adiknya menjadi panutan dan selalu ranking di sekolah. Jadi, tanpa disadari betapa beratnya beban yang secara tidak sadar ia harus tanggung. Nah, di samping itu ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan. Yang pertama, coba temukan dirinya dan keunikannya. Coba temukan unikan dari Yudi, ya. Mungkin ia sendiri kadang-kadang terjebak dengan pola agresif yang ia sendiri tidak sadari secara penuh. Perbaiki hubungan Anda dengan istri, perbaiki hubungan Anda istri dengan Yudi secara pribadi.
Karena setiap anak membutuhkan kasih sayang dan perlakuan yang khusus. Ya, artinya jangan menuntut dia untuk menunjukkan sikap dan tanggung jawab yang kalian inginkan saja. Tapi berikanlah modal dasar, yaitu perasaan dikasihi, perasaan dipahami, dan ada tempat di ruang hati Anda untuk kekurangan dan kelemahannya selama ini. Mulailah lakukan dia dengan lebih empati. Bicaralah dari hati ke hati, tanyakan apa yang sebenarnya ada di dalam hatinya, apa yang ada di dalam perasaannya dan pikirannya. Mengapa ia berbuat begitu? Berikan pengertian juga kepada Tono, adiknya, untuk mencoba membangun hubungan yang baik dengan kakaknya, termasuk menghormati kakaknya, mengasihi kakaknya. Jangan dilihat dari kelakuannya saja yang merugikan kalian, tapi yang lebih penting adalah motivasinya. Mengapa sampai ia melakukan hal itu? Nah, yang kedua, ciptakanlah suasana rumah tangga yang lebih menyatu, di mana Anda, istri, dan seluruh keluarga dapat bersama-sama makan malam, berdoa, dan membaca Alkitab bersama. Ya, jadi ciptakan suasana rumah tangga yang menyatu lewat makan malam bersama, berdoa bersama, tidak sendiri-sendiri, kemudian baca Alkitab bersama. Memang ini tidak mudah untuk memulai sesuatu yang mungkin baru. Ya, mungkin sudah terbiasa lakukan sendiri-sendiri, tetapi harus dilakukan. Memang tidak mudah untuk memulai sesuatu di tengah-tengah sistem keluarga yang sudah terbentuk tidak sehat, ya, yang kurang sehat. Namun saya percaya, jika Anda mulai menghadirkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam usaha Anda untuk menjalin hubungan, pasti Tuhan akan buka jalan. Yang ketiga, jangan memaksakan untuk membaca Alkitab atau berdoa secara tradisional. Apa maksudnya? Jangan memaksakan untuk membaca Alkitab atau berdoa secara tradisional. Tapi biasakan untuk makan bersama sambil membicarakan hal-hal yang menyenangkan, ya. Sambil makan bersama, bicara hal yang menyenangkan, dan akhiri dengan mendoakan setiap pribadi dengan bahasa dan isi doa yang memang menyingkapkan cinta kasih dan kepedulian Anda untuk anak-anak secara pribadi. Ya. Doakan setiap pribadi dengan bahasa dan isi doa yang memang menyingkapkan cinta kasih dan kepedulian Anda untuk anak-anak secara pribadi. Nah, lakukanlah hal ini secara konsisten. Lakukanlah hal ini secara rutin. Semakin rileks, semakin baik, supaya hubungan antar pribadi dapat dinikmati. Ya, kiranya Tuhan menolong dan memberkati Anda. Terima kasih sudah ikuti video-video dari Reni Bengu TV. Jangan lupa like, comment, subscribe supaya channel ini tetap ada dan semakin semangat kami dalam membuat video-video terkait pendidikan anak ini. Tuhan Yesus memberkati.